merupakan mahasiswa Ekonomi Pembangunan angkatan 2021 yang sebagai host pada hari ini, dan kita kedatangan dua narasumber kita. Yang pertama ada Kak Asmawati, Ekonomi Pembangunan angkatan 2020, dan Bang Rizky, Ekonomi Pembangunan angkatan 2020 juga. Eh Sebelumnya ya, jadi kan saya juga kurang tahu gitu apa itu KKN kebangsaan, karena juga melihat dari story teman-teman, story Bang Rizky, Kak Asma gitu. Jadi baru tahu oh ternyata di Untan ini juga apa ya ada gitu program KKN kebangsaan. Nah, apa sih sebenarnya KKN kebangsaan? Mungkin boleh dari Bang Rizky dulu. Jadi KKN Kebangsaan itu merupakan salah satu program dari Kemendikbud ya. Dan baru-baru ini awalnya ini KKN Kebangsaan ini awalnya bernama KKN Nusantara namanya. Itu karena KKN Nusantara itu melibatkan eh, seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia semuanya. Dan semenjak kemarin tahun 2 tahun kemarin tuh eh, berubah menjadi KKN kebangsaan karena kita melibatkan universitas luar juga, termasuk juga di Unimas atau Universitas Malaysia. Jadi dinamakan sekarang itu namanya KKN kebangsaan. Oke, mungkin dari Kak Asma. Kayak kalau KKN kebangsaan itu kuliah kerja nyata ya. Dan ini tuh sifatnya kebangsaan. Kebangsaan tadi di mana kita bukan dari satu fakultas saja, bukan satu kampus saja, tetapi juga dari keseluruhan universitas yang ada di Indonesia, dan juga sudah disebutkan tadi sama Bang Rizky juga ada dari Universitas Malaysia tadi. Kemudian dari KKN kebangsaan ini kebetulan kemarin juga eh, Untan itu juga menjadi tuan rumah dari KKN kebangsaan sendiri. Oke. Nah, jadi tuan rumah ya, itu pesertanya tuh kurang lebih berapa untuk Untan sendiri? Oke, kalau untuk peserta dari Untan ya, kalau dari Untan itu kisaran 500-an, itu dari semua fakultas, dan untuk yang dari luar itu eh, bisa dibilang 700-an. 700-an. Iya. Oke. Alasan ya, pertama dulu alasan kenapa sih abang dan kakak tuh ingin mengikuti KKN kebangsaan gitu? Itu kemarin di semester berapa berarti? Semester peralihan ya? 6. 6 6 ke 7. Nah itu, alasannya mungkin dari Kak Asma dulu. Oke, kalau untuk dari alasan sendiri, pastinya yang pertama itu cari pengalaman. Karena kalau misalkan ikut yang KKM dari fakultas itu kan udah biasa ya. Nah, kalau ini kan kita juga ketemu sama orang-orang dari luar Untan, ketemu dari berbagai universitas lah. Kemudian kalau untuk hmm, pengen cari hal baru kalau misalkan di KKM fakultas itu kan dia cuma enggak keluar dari luar kota gitu kan. Kalau misalkan KKN kebangsaan itu kan memang udah ditentukan lokasinya. Jadi bisa keluar dari ranah ini gitu. Jadi itu kemarin langsung memilih tempatnya atau ditempatkan nih di mana gitu? Atau kita sendiri yang memilih untuk tempatnya? Boleh, Oke. Haris. Mungkin tadi sebelumnya ya, saya lebih jelaskan dulu kenapa saya pengen ikut KKN kebangsaan. Nah, awalnya nih dari saya juga kurang tahu apa itu KKN kebangsaan. Tiba-tiba awalnya saya daftar sebagai daftarkan ikut KKN di Prodi. Tiba-tiba Bu Meta selaku itu juga pendamping dari KKN kemarin malah mengalihkannya kepada KKN kebangsaan dikarenakan dari Untan ini meminta mahasiswanya untuk mengikuti delegasi dari setiap fakultasnya untuk mengikuti KKN kebangsaan ini. Jadi yang sudah mendaftar KKN Prodi itu dialihkan ke KKN kebangsaan ini. Terus pengalaman apa ya? Apa tadi? Itu langsung ketika milih itu langsung kita milih tempatnya di Oh, mana atau itu ditempatkan ditempatkan? dari panitianya sana. Itu dari LPPM Untan. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Oh, berarti langsung ya. Iya, Jadi kita tuh nggak bisa milih kita mau di tempat mana gitu ya. iya tidak bisa. Dia harus ditentukan dari panitia. Dan udah langsung bentuk kelompok berarti. Sudah. Oke. Itu dari yang mendaftar dari prodi berapa?
Yang, Untuk yang daftar dari prodi itu ada sekitaran 12 orang. yang lulus Yang lulus itu 12 orang. 12. 12 aja. Oke. Berarti semua ya? Iya, semuanya. Kemudian, nah pas udah milih tempat, Kak Asma di mana tempatnya kemarin? Kalau kakak itu di Sambas, Di di Sambas. desa Samostida. Sama kalau Bang Rizky? Abang di Bengkayang, tepatnya di Desa Pawang. Nah, itu ketika datang sana tuh program-program apa saja sih yang udah dilakukan, yang emang udah dirancang mau dilakukan apa saja selama KKN itu? Mungkin Untuk rancangannya ya, mungkin sebelum kami terjun ke desa itu, kami pas bentuk kelompok itu, kami langsung itu membuat suatu program kerjanya secara kasar. Jadi itu kami membuat melibatkan dengan dosen pembimbing juga, kira-kira apa sih permasalahan dari desa itu. Jadi dari teman-teman kami yang bilang dari inilah juga kan dari luar Universitas Intan juga, jadi kita kolaborasi kerjasama, koordinasi juga, dan juga ini kita merancang bagaimana sih program kerja kita ini bisa kita jalankan di desa ini, apa saja permasalahannya, dan kita terapkan, cari solusinya dan kita terapkan di sana. oh berarti ini dari kita sendiri nih ketika datang ke sana apa nih yang program yang akan kita buat gitu, bukan memang dari sebelumnya udah dikasih tahu harus buat program seperti ini, nggak gitu dari, Enggak, oh ini memang dari dari kitanya, kitanya inisiatif kita masing-masing. masing-masing. Kalau Kak Asma? Kayak kalau dari kakak, itu sebenarnya ada, kalau misalkan dari KKN kebangsaannya sendiri, itu sebenarnya ada 8 progres yang memang Mm-mm. ditentukan dari pihaknya untuk kita lakukan di sana. Cuma memang dari ke-8 progres itu bakalan eh, semacam apa, digerakkan lagi kayak satu progresnya bisa terjalan beberapa kegiatan. Kalau misalkan dari kakak sendiri itu terutama untuk perancangan itu tuh ada sekitar 15 ke atas progres ya. Dan untuk program yang pertama mungkin kalau misalkan mengikut dari progres progres yang memang wajib dilakukan di sana itu ada yang namanya penanggulangan stunting, seperti Mm-mm. itu. Kemudian ada, kegiatan musrembang dan juga ada kegiatan, yang melibatkan UMKM di sana. Yang 8 progres tadi ya. Nah, Mhm. itu ya udah ditentukan berarti. Nah, itu apa saja isinya? Kalau itu kemarin, yang pertama itu ada penanggulangan bencana, Mm-mm. kemudian ada, eee, apa kemarin? Desa. Ada Destana, kemudian, pencegahan stunting, Mm-mm. kemudian ada 8 apa kemarin? UMKM. Ada tentang UMKM, kemudian desa berkembang, Mm-mm. kemudian ada tentang kesehatan, Pendidikan. pendidikan, dan Itu ya sih. Itu semuanya harus atau kita pilih salah satu untuk yang kita harus benar-benar kita fokuskan. Kita pilih semuanya. Semua. Jadi semua harus Harus kita jalankan. oh, itu udah dibagi-bagi juga sama kelompok harus. Sudah, kita Oke. sudah manajemennya gitu. Mm-mm. Nah, selama di sana tuh kan apakah kita pas datang tuh udah dipilihkan tempat untuk kita nginap pasti kan? Nah, Ya, itu kita milih sendiri atau memang udah ada nih dari intannya atau dari programnya yang oke. memilihkan? Mungkin sebelum itu dari dosen pembimbing ini udah ini mengidentifikasi terkait permasalahan desa-desanya gitu. Jadi udah koordinasi juga dengan perangkat desa ya, ya bahwa pada bulan ini ada mahasiswa dari KKN Kebangsaan ini mau melakukan KKN di desa ini. Jadi dari perangkat desa tuh membantu lah kontribusi untuk mencari terkait penginapan dan juga untuk kenyamanan lah bagi mahasiswa KKN kami. Oke. Selama mengikuti KKN kebangsaan ini ada ada nggak sih kendala mungkin baik dari kelompok atau dari pribadinya gitu? Bang? Hmm, kalau kendala sih, kalau saya rasa sih tidak ada sih kendalanya. Paling cuma awal-awal juga ya perlu adaptasi dengan teman-teman yang dari
beberapa dari pulau dan beberapa dari universitas luar juga. Mungkin ini ya juga terkait bahasa juga ya, mungkin teman-teman cara adaptasi dengan kultur budaya di desa sana gitu. Terus kalau kendalanya juga saya rasa nih dari desa tidak ada sih kendalanya ada. Cuman yang masalah kayak telekomunikasi kayak jaringan di sana tuh masih kurang gitu. Terus masalah-masalah dari desanya seperti terkait perangkat desanya masih bilang belum mahir lah dengan teknologi. Jadi kita ajarin juga bagaimana kita kembangkan agar desa ini lebih inklusif dengan penggunaan teknologi ini. Oke, mungkin dari Kak Asri. Nah, kalau misalkan dari kakak sendiri itu kalau misalkan kendalanya nggak ada kendala yang memang signifikan ya. Namun kalau misalkan dilihat dari desanya sendiri ataupun dari kelompoknya sendiri, mungkin kalau misalkan dari kelompok itulah tadi eh kalau misalkan dari kelompok tuh kayak kenal satu sama lain gitu ya, yang susahnya. Kemudian yang kedua itu bahasa, karena kalau misalkan dari khusus dari kelompok kakak sendiri itu kan ada yang dari eh, Makassar dan dia kalau misalkan dari Sambas itu kan eh, bertimbang balik kalau misalkan ngikut bahasanya dan terus kalau misalkan untuk desanya sendiri itu permasalahan yang pertama mungkin dari teknologi ya. Karena kalau misalkan dari sana itu dia tuh kan sebenarnya ada yang namanya usaha atau Desa. kayak UMKM-nya gitu. Cuma kalau dari sekarang nggak tahu ya kalau misalkan sekarang mungkin kalau nggak salah udah ada. Cuma pas waktu di sana itu mereka belum mahir, belum pandai yang namanya eh, melakukan atau menggunakan teknologi. Jadi semasa di sana itu baru diajarkan bagaimana cara menggunakan teknologi untuk pemasarannya tadi. Oh, berarti itu termasuk daerah yang pelosok gitu atau gimana? Daerahnya sehingga kan kalau misalnya yang saya tahu ya kalau di Sambas itu kan beberapa emang udah termasuk apa ya teknologinya canggih juga gitu. Nah itu di daerah-daerah yang mungkin di dalam gitu ya. Iya, termasuk di dalam dekat kalau misalkan di Sambas itu termasuk eh, hampir pesisir. Hampir pesisir. Iya. Tapi kalau misalnya pendidikan di sana tuh gimana? Untuk sekolah-sekolah gitu. Kalau berbicara soal pendidikan itu sebenarnya kalau di sana eh, hampir sama, udah hampir sama seperti di perkotaan dari mulai SD, SMP dan SMK itu sudah ada di sana. Dan itu sebenarnya juga udah baik. Cuman sayangnya kalau misalkan anak muda setelah lulus SMK itu kebanyakan karena Sambas ini tuh kan dekat dengan Malaysia. Jadi Iya. ketika dia udah lulus sekolah, dia langsung merantau ke Malaysia. Kalau abang Kalau pendidikan di desa kalau itu mungkin bilang ya karena di situ hanya tepatnya di desa tersebut tuh ada satu SMP dan juga satu SD dan juga kalau anak-anak di sana tuh mau lanjut ke SMA itu beliau harus eh, ke desa sebelah itu desa Mandor namanya desa Mandor. Jadi jarak dari Pawangi dari ke desa Mandor hampir sekitaran 20 menitan pakai motor. Terus kalau di sana sih makanya kita dari KKN Bangsa tuh ada programnya namanya tentang mengajarkan edukasi tentang kasus apa menghindari cara cyberbullying dan juga apa dari narkoba dan juga menyebarkan atau menyebarkan informasi mengenai wawasan nasional karena kan ini kan sudah mendekati masa politik juga kan pemilu. Jadi kita ngajarkan edukasi kepada teman-teman khususnya anak SMA lah untuk bisa mengetahui sih cara meningkatkan politiknya di situ. Jadi kita ngajarkan wawasan nasionalnya di situ. Oke. Kemudian selanjutnya kan udah itu ya ke di sana gitu. Berapa lama sih kemarin yang Hampir kakak kurang ini? lebih 3 minggu lebih ya 3 minggu lebih lah. Sama Sekitar berarti. Ya, 25 hari gitu. Nah itu suka dukanya di sana tuh gimana? Kalau masalah suka dukanya sih, sukanya tuh kita lebih kayak menambah relasi, terus kita banyak ilmu yang bermanfaat lah untuk kita jalankan sana karena
kalau dari relasi kan kita kan juga banyak ya dari teman-teman kita dari misalnya teman saya dari Palembang, terus ada Jawa Timur, dan juga ada dari Siliwangi, terus ada juga dari ITERA atau Lampung. Terus kita eh, ilmunya tuh banyak juga kita bekerja sama dengan perangkat desa yang dimana eh, sangat itulah sangat dihormati kita di sana dan juga eh, terus pengalamannya tuh sangat berharga karena ilmu kita yang tidak dapat tuh kita dapat tahu di situ kita terapkan bagaimana yang saya tidak tahu di ilmu ini tapi saya belajar di ilmu ini jadinya ada juga lah masukan untuk pengembangan dari tim kami ini. Oke, berarti masyarakatnya welcome ya ketika kita Masyarakatnya datang. welcome ya, sangat Oke. hargain kalau kita Yes. datang tuh. Terus Kalau kalau Nah, dukanya mungkin kalau dukanya tuh pas ini ya sih sering apa ya kurang koordinasi juga sering terus itu yang dukanya tuh kurang informasi karena kan masalah sinyal juga di sana tuh sangat susah sekali. itu koordinasinya maksudnya gimana? Koordinasi antar kelompok juga sih kayak ada terjadi miskom sering gitu. Terus masalahnya dari anak-anak di sana juga itu ya ada yang sangat kagum dengan anak KKN terus ada juga yang kayak gimana agak agak menyimpang gitu juga karena ini juga sih apa sama tadi yang Kak Asman bilang itu ya suka cerita apa ada terjadi kekerasan juga ada apa perbuatan yang inilah yang tidak sesuai dengan ini terus sama tadi yang Kak Asman bilang itu tentang apa habis lulus SMA tuh dia langsung mau cari kerjaan tadi kalau karena di sana ya komoditasnya adalah sawit jadi anak-anak di sana tuh lebih habis lulus SMA mau kerja sawit lah nggak mau lanjut kuliah. Jadi padahal kan udah ada kayak apa ya KIP terus biar kami motivasi bahwa anak-anak di desa sana tuh biar bisa melanjutkan pendidikannya lah gitu. Terus ya udah dia lebih fokuskannya kepada ini ya sih pekerjaannya gitu lebih utamakan itu. Termasuk mudah nggak kalau misalnya dalam sosialisasi kepada masyarakat di sana tuh di Pawangi? Kalau eh mudah sih mudah, tapi yang ikut partisipasinya Mm-mm. tuh sangat berkurang gitu. Jadi tidak seluruh desanya, tapi yang hadir tuh cuma beberapa gitu, tidak sampai tidak seluruh warga desanya datang. Gitu. Berarti target dari itu tuh dari kelompoknya Bang Rizky tuh dari mulai untuk program tuh siapa-siapa berarti? Apakah cuman yang anak sekolah atau ibu-ibu atau keluarga? Seluruh warga desa Pawangi terutama. Semua. Jadi kita ada juga selain anak-anak, ibu PKK dan juga warga desa ya. Karena di sana kita tuh kayak program abang sendiri itu ada kayak berkebun, nanam semangka, terus ada nanam mentimun, terus kita pendidikannya itu kayak mengajarkan edukasi itu pada anak-anak SMP, SD dan juga SMA dan juga anak PAUD juga sih kami ajarkan. Terus kalau dari ekonominya di sana tuh ada potensi namanya clay. Tahu nggak clay? Itu kayak Nah, pembuatan keramik itu, bahan untuk buat keramik. Nah, jadi di sana tuh ada tempat produksinya di oh sana. pabrik itu ya? Ya, Oh, pabrik clay. tahu Nah, tahu. di situ ada produksinya. Jadi nanti itu hasil olahannya itu kita ekspor ke Jawa nantinya. Terus kalau dari kami itu ada ngembangkan salah satunya itu keripik tempe. Nah, keripik tempe itu dari warga di sana ya. Beliau tuh kayak kurang informasi tentang pemasarannya. Jadi kita kembangkan melalui digitalisasi. Dan juga kami menambahkan brandingnya juga seperti merek dan juga syarat apa tuh komposisinya juga. Jadi kita membuat sebuah labelnya gitu, label produknya gitu. Gitu. Berarti selama di sana udah pernah pergi ke pabrik itu tadi? Udah. Saya orang sana nggak pernah pergi. Nah, kalau misal ke Asma gimana suka dukanya? Kalau dari Kakak untuk suka dukanya, yang pertama suka ya, kalau misalkan, kalau dibilang suka, itu dari awal kedatangan kami di sana, itu tuh memang penyambutan dari, desa sana, itu sangat-sangat meriah sekali. Oh, Jadi kayak, mereka tuh kayak, antusias sekali dengan, mengharapkan kedatangan para anak-anak KKN gitu. Kayak, kami tuh seperti dianggap keluarga di sana. Jadi kalau misalkan untuk, suka dukanya, ya kalau misalkan suka, alhamdulillah sangat suka sekali karena memang, enak juga, terbilang cukup ramah dan enak ketika komunikasi sama perangkat desa, sama orang-orang desa setempat yang memang ketika kita melakukan kegiatan itu
Itu tuh kayak antusias sekali, kayak, kapan lagi ini kayak kita kita yang kayak minta butuh istirahat gitu, ketimbang, mereka yang memang, minta kita tuh hadir terus di dalam kegiatan desa, seperti itu. Kalau untuk dukanya sendiri, eee, mungkin karena ini ya, jauhnya dari Pontianak. Nah, salah satunya itu susah untuk pulang dan jarak, ketika memang, eee, dari Sambas ke Pontianak itu kan jauh kan. Kalau misalkan mau pulang itu nggak bisa dan itu memang, kali pertama keluar dari daerah. Pontianak dan, tinggal di tempat orang itu rasanya berbeda dengan waktu kita tinggal di Pontianak dan tinggal di kampung sendiri. Mungkin itu sih kalau untuk suka dukanya. Oke. Eh, Kemudian ya, hal-hal baru yang didapat dan juga hal yang paling menarik nih dari kegiatan KKN di tempat tersebut apa sih? Kalau untuk hal menarik, itu mungkin kalau misalkan di desanya Kakak ya, itu, ada 2 atau 3. Yang pertama itu, kalau misalkan desa desa di sana itu, Desa Semestida itu, mereka antusias dalam hal olahraga. Oh, Dari mulai, anak-anak SD hingga yang dewasa atau orang tua, itu mereka masih tetap menjalankan olahraga. Seperti, sepak bola, kemudian, futsal, kalau untuk yang cowok ya. Kalau untuk yang cewek itu mereka masih, nempatkan waktu buat kayak main voli, kemudian bulu tangkis, dan bahkan orang tua pun juga ikut gitu. Mereka tidak membiarkan bahwa, mengosongkan dirinya dengan kegiatan-kegiatan seperti berolahraga. oke. Hal- Terus hal yang baru yang didapat ketika di sana. Itu yang pertama ya. Kalau misalkan yang kedua itu kan, eee, kami kemarin diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan, eee, musrembang. Nah, di situ tuh, untuk presentasinya itu dari teman-teman KKN yang yang mempresentasikan, eee, musrembangnya untuk yang perencanaan pembangunan desanya, itu yang, rangkap tahun 2023-2024 dan itu tuh memang diselenggarakan dari per desa dan itu tuh terbilang cukup, apa ya, cukup memuaskan bagi kami karena memang ternyata kemarin itu pas kami ikut, itu kan, kebetulan kebetulan kegiatan itu tuh diadakan sewaktu kami datang di sana gitu. Jadi memang ternyata sewaktu kegiatan itu tuh kami, ternyata dinobatkan sebagai, peringkat pertama atau, yang paling ini, yang paling bagus dalam presentasi musrembangnya di per kecamatan. Di satu kecamatan itu memang sebenarnya ada beberapa, kelompok lain, cuman ternyata kami yang dinobatkan sebagai presentasi terbaik di situ, dari pihak desanya. Kalau Bang Rizky, Hal-hal yang baru ya yang didapatkan itu yang pertama tuh kita bisa terutama ya di desa tuh masih belum adanya tentang publikasi kayak website desanya nggak ada. Jadi kami dari KKN Kebangsaan tuh membuat website untuk desa itu. Jadi udah ada websitenya dan juga em, di sana tuh kemarin ya nggak ada peta desanya gitu. Jadi itu masih kayak sebelumnya ini pemekaran ya dari Kelurahan Cekala. Jadi itu kita membuat suatu desanya tuh dari lokasinya. Terus ada teman-teman saya itu dari ITERA ya, Institut Teknologi Sumatera. Jadi beliau kebetulan itu sesuai dengan passion jurusannya. Jadi itu kami membuat suatu peta untuk desa itu. Dan tuh kita sudah terrealisasikan dan kita udah dipajang di kantor desa itu. Terus kita ada hal menariknya tuh kita bisa membuat perpustakaan digital.
Nah, perusahaan digital ini kita membuat ini sih kayak lemari itu kan udah lama ya tidak dipakai, jadi kita tuh kayak bangkitkan revitalisasi lagi perpustakaan digital itu. Itu tuh terletaknya di kantor desa itu. Jadi teman-teman yang mau ini bisa datang ke kantor desanya, khusus mau yang mau baca, terus mau belajar juga bisa datang ke kantor desa itu. Terus hal yang didapatkan tuh eh terutama itu ya relasi tadi banyak yang terus kita banyak juga apa kenal dengan warga-warga desa sana. Terus kita eh menariknya tuh kita yang mengadakan kegiatan sosialisasi tuh masyarakat sana sangat antusias lah untuk hadir. Baik itu kita nonton kayak kayak apa ya kayak nonton bioskop lah katanya, seperti kayak apa Layar tancap. layar Oh, tancap iya. itu. Jadi tuh setiap malam minggu lah kami tetap mengadakan ini agar kita lebih mengakrabkan lah warga di sana dengan anak KKN ini, dan juga kita lebih mengenalkan apa saja sih KKN ini, program-program dari KKN kami ini. Dan juga hal yang menarik itu terutama di ini sih, setiap kegiatan pasti sangat itu juga apa tuh banyak teman-teman yang sangat belajar lah tentang hal baru, terutama yang kita tidak tahu tentang bidang ini, kita juga belajar dari bidang ini. Terusnya kita juga eh, di hari terakhir itu sangat inilah kan, pas mau selesai itu, tapi kami itu di hari terakhir tuh kami diundang dari Pak Camat itu disuruh datang ke Kepulauan Lumputan untuk hadiri kegiatan 17 Agustus. Jadi di situ kita banyak yang terutama ya kawasan Bengkayang pesisir itu diundang oleh Pak Camat untuk bisa hadir 17 Agustus di Pulau Lomukutan itu. Jadi awalnya saya belum pernah ke Lomukutan nih bisa realisasikan di lewat KKN itu maksudnya. Oke. Mungkin banyak sekali ya pengalaman dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari KKN kebangsaan ini gitu. Eh, Mungkin cukup sampai di sini ya podcast kita kali ini. Terima kasih juga udah memberikan eh, apa ya, memberikan penjelasan-penjelasan dan juga eh, pengalaman yang mungkin cukup jadi informasi untuk teman-teman lain yang mungkin ikut mengikuti nanti akan mengikuti KKN kebangsaan ini. Sekian dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum. Pada ada tambahan dulu. Ah, boleh? Ya. Jadi ini untuk teman-teman yang ada Heeh. adik-adik mau minat terkait KKN kebangsaan, nanti bisa kalian teman adik-adik pantau di websitenya KKN kebangsaan. Nanti insya Allah bulan April nanti, bulan Juli sampai bulan Agustus nanti akan ada KKN kebangsaan lagi, tepatnya di Universitas Patimura di Maluku. Untuk teman-teman bisa lebih tahu lah informasinya dan bisa banyaklah pengalaman yang didapatkan nantinya, dan juga benefitnya itu dari Untan sangat besar, terutama uang sakunya itu hampir sekitar 1 juta ke atas. Jadi teman-teman bisa nanti seleksi baru melalui internal, dan juga untuk informasinya nanti saya bakal informasikan lah teman-teman. Jadi nanti rencana kami Senin mau melakukan audiensi dengan WR Warik 3 untuk bisa kegiatan KKN kebangsaan ini apakah melibatkan berapa kuantitas dari untuk delegasi dari Untan ini untuk mengikuti untuk KKN kebangsaan di Universitas Patimura nantinya. Oke. Oke. Terima kasih.